Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore. Majelis kita semua masih bersama dengan Ibu Ina Mutmainah MA PhD. Hari ini kita bicara mengenai peranan orang tua, terutama ibu yang memang begitu besar dalam proses pendidikan seorang anak. Bicara mengenai proses tumbuh kembang, pendidikan, hingga apapun yang dirasa diperlukan oleh anak tanpa harus bicara pun kadang orang tua sudah peka, terutama sang ibu. Betul. Hal-hal yang memang kadang juga terutama bagi anak laki-laki yang mudah lupa begitu ya Bu ya, dengan barang-barang kecil dianggap kunci dan lain sebagainya. Oh iya. Ibu tampaknya juga lebih detail menentukan posisi di mana letak terakhir untuk bisa mengasih tahu dan kemudian juga memberitahu kepada anaknya di mana barang-barang yang menjadi yang dicarinya gitu. Artinya kan memang begitu kuat peranan ikatan seorang ibu dan juga anak, sampai-sampai hal sekecil itu ibu begitu peka dan sensitif terhadap proses tumbuh kembang ataupun juga barang-barang pribadi. Kalau kita bicara mengenai pembagian Bu, pembagian proses tumbuh kembang anak ini sendiri kan memang tidak lepas dari yang namanya peranan seorang ibu dan juga peranan seorang ayah idealnya. Walaupun Ya. di faktanya memang tidak semua anak dibesarkan dalam kondisi di mana mereka mendapatkan dua figur ini. Betul. Bisa dengan cara divorce atau perceraian orang tua, ataupun juga dengan meninggalnya dunia dan lain sebagainya. Tapi terlepas dari itu semua, efektifnya memang seperti apa proses pembagian antara ibu dan ayah dengan porsi yang memang sesuai dengan peruntukannya, Bu? Oh iya. Menurut saya nih, saya pikir bahwa sebenarnya posisi ayah dengan ibu itu tidak sama memang, tapi senilai, setara. Jadi nggak bisa kita bandingkan misalnya ibu memasak itu tidak setara dengan bapak yang kemudian mengangkat galon. Nah, tapi ini kan senilai, cuman beda saja, ya kan. Nah, itu mungkin prinsip yang harus kita pegang dulu, bahwa kesetaraan itu perlu. Ya. Setara tidak mesti sama. Tidak mesti sama. Okay. Nah, ya, berbeda tapi nilainya sama. Nah, di sini mungkin yang kemudian pendidikan kepada anak itu akan dapat dilakukan melalui contoh, pencontohan itu kan, teladan itu. Jadi misalnya bagaimana ayah dan ibu berkomunikasi, ya kan? Kalau misalnya tidak ada ayahnya atau tidak ada ibunya, kemudian kita anukan kepada kakaknya atau adiknya atau kepada neneknya, kepada nenek atau kakeknya. Nah, di situ itu dengan mengamati bagaimana, ini ahli interpersonal kan gitu ya. Bagaimana berkomunikasi antar orang per orang di dalam satu keluarga itu akan menjadi pelajaran bagi anak. Apakah harus dengan suara nyaring? Pertanyaannya sama dengan menyusun pertanyaan juga kan, ketika misalnya mereka mau pergi sama-sama, apakah pertanyaannya itu adalah nanti pukul 4 kita pergi ya, atau nanti pukul 4 ada kegiatan apa, gimana kalau kita bareng. Nah, itu kan jadi beda itu antara yang satu instruksi dengan yang satunya adalah diskusi. Nah, jadi beda antara demokrasi dengan otoriter katanya Ya, itu. betul. Nah, jadi pertanyaannya tuh beda. Jadi itu akan membekas kepada anak bagaimana dia seharusnya nanti mendidik anaknya. Iya kan? Apakah Karena ini akan berkelanjutan ketika Betul. anak tersebut kemudian di usia yang sudah dirasa cukup, kemudian berkeluarga dan akan menjalankan pola asuh yang kemudian berulang itu tadi. Iya. Bisa jadi mungkin lebih baik ataupun juga memfilter dari apa yang sudah didapatkannya dari orang tuanya. Kalau ibu sendiri dengan bapak Bu, bagaimana proses pembagian dengan mendidik anak-anak ini sendiri? Itu yang saya lanjutkan yang tadi ya. Jadi yang penting sebenarnya itu kesepakatan. Sepakatan. Bapak maunya apa, mau yang bagian mana, kemudian yang ibu mau bagian yang mana. Atau bisa juga misalnya kakaknya. Ada perbedaan nggak Bu untuk perempuan dan laki-laki proses pembagian pendidikannya? Kalau saya pikir itu kembali kepada kesepakatan itu ya. Mungkin karena misalnya kalau di kasus saya itu, ya suami saya mungkin lebih senang berhadapan dengan laptop, ya kan. Kemudian saya pedas mata kalau ngelihat laptop, tapi nggak selalu lah. Dan mungkin saya bisa lebih sabar, tidak tahu. Saya Secara tidak langsung, secara langsung dalam hal proses
lebih teliti mungkin dalam hal ini untuk bisa secara intens membangun komunikasi dengan anak begitu Bu ya? Intens mungkin harus intens kalau harus dua-duanya kali ya. Paling tidak ketika misalnya sang ibu bapak tidak ada, kemudian kita menghadapi anak, nah ini tetap harus dikomunikasikan kepada bapaknya. Kami tadi begini, ya kan, jadi kan nyambung lah, jangan sampai, apalagi kalau anaknya pintar ngeles kan, misalnya minta duit ke kita, dia buat ini katanya kan, kemudian nanti kita nggak ngasih tahu suami, nanti dia minta lagi ke situ kan, nggak nyambung kan. Jadi mungkin itu perlu komunikasinya itu. Nah, masalah pembagian tadi saya pikir tergantung ini kali ya, sifat juga kali ya. Kalau misalnya seperti suami saya, dia senangnya elektronik, jadi kalau urusan elektronik ke abah, HP rusak apa segala macam ke dia. Iya kan? Langsung Ibu ya. Yang sifatnya hard skill-nya lah bisa dibilang. Kalau saya kan nggak ngerti nih, tahu pakai aja. Nah, kalau masalah misalnya paling kebetulan suami saya bukan orang Banjar, jadi kok yang tentang Banjar anak saya nanyanya ke saya, ya kan. Jadi begitu juga saya pikir di keluarga lain. Jadi mungkin antar pasangan tuh kan sudah paham itu, kalau suaminya tuh ahlinya apa, ya kan, istrinya ahlinya apa. Atau kalau misalnya ada kakaknya, ada nininya, wah kalau soal makanan nanya nini. Kolaboratif intinya antara keluarga inti dengan keluarga besar secara umum begitu Bu ya. Memang kalau kita bicara mengenai mendidik anak ini sendiri kan memang tidak lepas dari peranan orang tua dan juga guru. Guru di sini kan bisa jadi dalam format sekolah dasar atau sekolah wajibnya hingga sampai 12 tahun bahkan sampai SMA, atau mungkin juga dosen dalam hal ini untuk bisa diskusi secara langsung yang mungkin beberapa hal tidak bisa didiskusikan dengan orang tua, seperti misalkan pengetahuan secara umum, kemudian juga hal-hal yang sifatnya teoritis begitu dan lain sebagainya. Tapi terlepas dari itu semua Bu, kalau kita bicara mengenai porsi pembagian memang balik lagi kepada kesepakatan masing-masing kepala keluarga. Dan bicara mengenai kesepakatan ini sendiri kan berdasarkan dari pemahaman orang tua ini sendiri terkait dengan pola asuh. Nah, banyak juga dari orang tua yang mungkin gelagapan Bu, bingung ketika mendidik seorang anak yang mereka tidak ada bayangan, karena kalau bicara mengenai mengasuh ini sendiri kan Bu, tidak ada sekolahnya sebenarnya. Untuk bisa kita untuk bisa mengajar, untuk bisa mendidik, untuk kemudian memberikan tumbuh kembang dan lain sebagainya hanya berdasarkan dari ingatan kita ketika diasuh oleh orang tua. Tapi terlepas dari itu semua, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh orang tua pemula yang memang masih bingung Bu dalam proses mendidik anaknya itu sendiri? Bagi keluarga pemula ya, kalau saya dulu mulai berkeluarga, saya banyak nanya. Ya, saya pikir itu nanya ke abah, nih kalau anak sakit diapain, kalau anak demam diapain, ya kan. Kemudian kalau ada teman, kan biasanya gitu, anak pertama tuh misalnya, wah anaknya demam, ini diapain nih, oh nah obatnya ini, kan. Terus jadi apalagi nih, apa yang harus aku siapin di rumah, oh harus ada obat demam, obat batuk, kan, obat diare, nah itu ada yang wajib ada di anu kan, ya kan. Jadi saya pikir bertanya itu jangan ragu, karena nggak dosa juga, ya kan. Benar. Dan tentu itu untuk ikhtiar salah satunya dari orang tua untuk bisa tetap menjaga anaknya dalam lindungan semaksimal mungkin, walaupun memang bicara mengenai sakit ataupun hal-hal yang sifatnya memang di luar dari kontrol orang tua adalah kembali lagi kepada kehendak Allah itu tadi. Ya Bu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai nanti di segmen ketiga, kita lebih kepada bahasan seputar sejauh mana sebenarnya anak dalam hal ini membantu orang tua. Mungkin kalau sudah besarnya Bu ya. Kalau tadi mungkin di lingkup yang kecilnya. Ketika sudah besar, anak ini sendiri kan memiliki kemampuan dan penglihatan sejauh mana dibesarkan dan lain sebagainya. Tapi tentu sejauh mana anak ini kembali untuk bisa mengingat dengan apa yang diberikan orang tuanya untuk kemudian dilakukan treatment yang sama kepada orang tuanya. Nanti kita akan bahas seputar hal itu. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.